Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmi, NPM 3061956094. Saya mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIPP GRI Banjarmasin, kelas 01 reguler Banjarmasin. Nah, dalam video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Rahidatul Laila Agustina sebagai dosen saya dengan mata kuliah pembelajaran IPS SD 2. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Amelia Rahmi, bisa kalian panggil Ibu Amel. Nah, kali ini sebelum belajar seperti biasa, kita selalu memulainya dengan membaca doa bersama. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi yang namanya ibu panggil bilang hadir dan acungkan tangannya. Baik. Yang pertama, Abdi Nur Rahman hadir. Hadir. Yang kedua, Anggi Setiawan hadir. Hadir. Yang ketiga, Angga Setiawan hadir. Hadir. Baik, dikarenakan semua murid ibu sudah ibu absen, selanjutnya kita akan memulai materi hari ini, yaitu tentang tema 2, subtema 1, jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, jadi anak-anak buka buku kalian, dengarkan ibu di depan, dan apabila ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan. Baik, ibu akan membacakan kompetensi dasar hari ini, yaitu 3.2 jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia dengan tujuan pembelajaran siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Baik anak-anak, kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Nah, kegiatan ekonomi geografis Indonesia itu beragam anak-anak. Ada wilayah perairan, ada wilayah daratan. Nah, hal ini menyebabkan jenis kegiatan sosial masyarakat juga beragam. Keragaman ini disesuaikan dengan geografis alam dan geografis wilayah. Kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, setelah menjelaskan tadi, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu kegiatan ekonomi? Angkat tangannya. Kegiatan ekonomi adalah, iya, betul. Secara umum, kegiatan ekonomi itu ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut meliputi proses produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, adapun tujuan kegiatan ekonomi tersebut ada dua anak-anak. Yang pertama untuk sarana pemenuhan kebutuhan konsumen, dan yang kedua sebagai sarana untuk menghasilkan keuntungan ataupun kekayaan kepada produsen. Nah,
karena kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari kegiatan ekonomi, sudah mengetahui apa tujuan dari kegiatan ekonomi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Nah, macam-macam kegiatan ekonomi ada 3 anak-anak. Yang pertama, kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi itu adalah kegiatan ekonomi yang pada pokoknya menghasilkan atau menambahkan nilai dari produk ekonomi barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan distribusi anak-anak. Nah, apa itu kegiatan distribusi? Baik, kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menyalurkan produk dari tangan produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini ialah kegiatan ekonomi yang pada pokoknya adalah menghabiskan atau mengurangi nilai dari produk ekonomi barang pun atau jasa. Baik, selain 3 kegiatan yang Ibu jelaskan sebelumnya, adapun kegiatan ekonomi itu juga dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama, kegiatan ekonomi primer. Apa itu kegiatan ekonomi primer? Baik, iya betul. Aktivitas ekonomi primer berkaitan langsung dengan bahan baku, misalnya produk dari pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi sekunder. Nah, kegiatan ekonomi sekunder ini merupakan aktivitas yang meliputi industri dan manufaktur. Contohnya pemrosesan dan konstruksi. Yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi tersier. Nah, apa itu anak-anak? Apa itu tersier? Iya, betul. Kegiatan ini menyangkut layanan dan jasa yang diberikan oleh orang kepada orang lain. Yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi kuarter. Kegiatan ekonomi kuarter juga bisa dikenal dengan sektor pengetahuan. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi. Ada 3, ada produsen, ada distributor, dan ada pun konsumen. Nah, untuk produsen itu anak-anak ialah sebuah organisasi yang dibentuk dan dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menghasilkan beragam produk, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sedangkan distributor itu ialah sekelompok orang atau individu yang berperan sebagai perantara bagi produsen dan konsumen. Nah, distributor ini anak-anak menawarkan barang ataupun jasa dari produsen untuk digunakan oleh konsumen yang membutuhkan. Nah, yang terakhir yaitu konsumen. Nah, konsumen ini merupakan sekelompok masyarakat atau individu yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Nah, dengan kita memahami konsep pelaku ekonomi, kalian jadi paham mengenai peranmu dan peran orang di sekitarmu dalam kegiatan ekonomi. Nah, kondisi ini akan mempermudah kita untuk mengambil keputusan terbaik dalam melakukan kegiatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pertanian. Nah, hasil pertanian itu ada sayur-sayuran, ada padi. Yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Nah, hasil dari peternakan itu ada daging, ada telur, ada susu. Yang ketiga ada perikanan. Hasil dari perikanan itu ada terumbu karang, ada rumput laut, ada ikan, ada udang, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pertambangan. Nah, adapun hasil pertambangan yaitu batu, kerikil, ada pasir, ada emas, dan lain-lain.
Yang kelima yaitu kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Adapun hasil dari kehutanan yaitu karet, kayu jati, kayu ulin, dan lain-lain. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Secara ekonomi, perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Dan impor ialah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Perindustrian adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, ada transportasi, ada pabrik pakaian, ada pabrik kosmetik, dan juga pabrik obat-obatan. Jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Adapun pemandu wisata, dokter, arsitektur, penjahit. Nah, dikarenakan pembahasan kita mengenai kegiatan ekonomi hari ini sudah berakhir, Ibu akan menutup pertemuan kita hari ini. Sebelumnya Ibu mengingatkan kepada kalian selalu memakai masker kemanapun, selalu cuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga selalu menjaga kesehatan kalian. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.